Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitriana dari Geologi 2018. Pada video kali ini saya akan menampilkan sedikit materi dan juga tutorial praktikum menggunakan metode 3 titik. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode 3 titik atau yang sering kita sebut dengan problematika 3 titik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari metode tersebut. Nah, metode 3 titik ini dapat kita gunakan untuk menentukan kedudukan suatu perlapisan batuan dengan 3 titik data perlapisan dengan litologi yang sama. Metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan perlapisan di bawah permukaan dengan syarat perlapisan tersebut belum diganggu oleh struktur atau deformasi sehingga perlapisan tersebut masih utuh. Terdapat dua cara dalam menyelesaikan problematika titik ini. Yang pertama yaitu cara proyeksi dan yang kedua yaitu cara grafis. Pada video tutorial kali ini saya akan lebih menjelaskan kepada yang cara proyeksi. Selain itu, dengan mempelajari metode 3 titik, kita diharapkan juga mampu untuk menentukan arah strike dan juga dip dari 3 titik perlapisan data batuan tersebut. Alat bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu milimeter blok, busur, alat tulis, serta penggaris. Pada soal telah disebutkan bahwa skalanya berupa 1:10.000. Oleh karena itu, 1 cm di penggaris saya representasikan sebagai 100 meter pada soal. Kemudian, pada soal nilai titik dari A ke B sebesar 450 meter. Setelah kita ketahui soalnya, kita buatlah titik A, terserah letaknya mau di mana. Kemudian, di titik A ini kita buat strike sebesar north 200 derajat east. Dari titik north ini bernilai kita putar ke searah jarum jam. Untuk 100 derajat, berarti kita letakkan di sini. Tambahkan 20. Di sini titik A. Berarti dari A ke B kita gunakan penggaris sebesar 4,5 cm karena jarak sesungguhnya yaitu 450 meter. Ini A, ini B. Kemudian dari titik C ke titik A itu bernilai 400 meter dengan arah strike-nya north 150 derajat east. Berarti dari titik A kita tambahkan strike-nya sebesar 150 derajat. Di sini kita garis sebesar 4 cm karena jarak pada sesungguhnya adalah 400 meter. Ini adalah titik C. Kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk mencerminkan daerah atau segitiga tersebut. Garis bantu ini terserah letaknya mau di mana. Saya akan meletakkan garis bantu di sini. Garis bantu ini dapat kita namai dengan K. Setelah itu, kita akan membuat titik cermin dengan cara menarik garis putus-putus dari titik A, B, C ini ke garis bantu. Setelah itu, kita akan menarik garis sesuai ketinggian tiap titik dari garis bantu. Kita memiliki ketinggian dari titik A sebesar 175 meter. Berarti, kita tarik 1,75 cm sejajar dengan titik A. Kemudian, ini kita namai A aksen. Selanjutnya, ketinggian dari B yaitu sebesar 50 meter. Berarti kita dapat tarik sebesar 0,5 cm. Ini yaitu B aksen.
Setelah itu kita tarik ke garis ketinggian C. Karena 100 meter berarti bernilai 1 cm. Kita namai dengan C aksen. Kemudian kita hubungkan segitiga baru dengan garis ketinggian ini. Dari A aksen ke B aksen, A aksen ke C aksen, kemudian B aksen ke C aksen. Setelah itu kita tarik garis dari C aksen ke arah garis A B aksen sejajar dengan garis K. Seperti ini. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus dari, kita namakan ini titik S. Dari titik S ini ke garis A dan B. Kita namai dengan titik D. Setelah itu, kita tarik garis dari titik C ke titik D secukupnya. Ini. Selanjutnya, kita tarik garis juga dari titik B sejajar dengan garis terusan dari C dan D. Seperti ini. Setelah itu, kita buat garis yang tegak lurus dengan kedua garis ini. Seperti ini. Kita bisa sebut garis ini dengan garis M. Setelah itu, kita buat garis perpanjangan dari titik A ini. Kemudian, pada soal tadi kita ketahui bahwa ketinggian A dikurangi ketinggian B bernilai 125 meter. Sedangkan ketinggian A dikurangi ketinggian C bernilai 75 meter. Kemudian karena skala kita 1:10.000, maka untuk nilai A dari A menuju C kita bisa hitung sebagai 0,75 cm yang ada di penggaris. Karena nilai A dan C, maka kita menggunakan garis yang sejajar dengan titik C sebesar 0,75 cm. Setelah itu, yang sejajar dengan titik B, kita tarik garis sebesar 1,25 cm. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan hingga bersinggungan dengan garis M. Seperti ini. Sudut antara garis M dengan segitiga ini dapat kita sebut dengan nilai alfa. Selanjutnya, untuk mencari nilai betanya, kita buat garis terusan dari nilai titik C ini. Kita buat garis terusan. Nah, kemudian kita tarik garis terusan dari titik C ini ke atas untuk mempermudahkan hitungan. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara garis terusan C dan D ini dengan garis terusan C ke atas ini kita sebut dengan beta. Setelah itu bisa kita hitung menggunakan busur derajat. Berarti di sini nilai alfanya sebesar 15 derajat. Sedangkan nilai betanya sebesar 95 derajat. Untuk menuliskan nilai strike dan dip, kita menggunakan format north, beta derajat, is, per alpha. Berarti bisa kita tuliskan bahwa nilai strike-nya yaitu north 95 derajat is dengan dip sebesar 15 derajat.
Sekian pemaparan materi dan juga video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.